Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Pinjol nggak usah Anda bayar lagi. Hari ini kita mau bacakan beberapa pertanyaan yang muncul. Nanti kita arahkan. Kalau sudah seperti ini memang sudah tidak layak untuk Anda bayar. Daripada mengarah kepada gali lubang tutup lubang, mendingan kita putus komunikasi yang ada ya. Tapi sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang muncul buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena memang supportan dan dukungan Anda itulah yang menjadikan channel ini luar biasa berkembang sampai detik ini. Silahkan. Oke, saya mau bacakan pertanyaan yang masuk di Instagram. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau bertanya juga via Instagram juga boleh, silahkan. Tapi di follow dulu ya akun Instagramnya @medibroni yang ada di layar Anda. Kalau enggak, Anda bisa langsung berdiskusi khusus dengan cara klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke. Saya punya hutang di Shopee pinjam. Sudah lama dan selalu saya bayar. Kebetulan bulan ini saya nggak bisa bayar karena saya tidak ada uang. Saya ditagih terus dan yang saya khawatirkan karena ini suami saya tidak tahu atas pinjaman saya. Dan kebetulan kemarin nomor dia jadi kontak darurat. Apa yang harus saya lakukan? Sama kalau misalnya saya nggak bisa bayar, apakah saya menjadi bermasalah di BI Checking? Sementara saya ada ansuran kredit di bank, tapi untuk di bank karena suami tahu jadi dibayar terus setiap bulan. Bagaimana solusinya? Kurang kejam apalagi Anda sebagai istri. Bahkan dia ngutang itu tidak tahu suaminya, dan kalau bisa suaminya tidak boleh tahu gitu loh. Ya, jadi saya pengen buat Anda semuanya, saya tidak mendukung kebohongan ini. Saya lebih mendukung kejujuran dan keterbukaan Anda. Walaupun Anda membayangkan sesuatu yang sulit, saya tidak peduli dengan hal itu. Yang penting Anda jujur dan terbuka. Karena kalau Anda sebagai istri, apapun yang terjadi hari ini, ya, Anda terjebak dalam dunia hutang, tidak terlepas dari kesalahan suami. Tapi kalau Anda menutupi dari suami, ini real kesalahan Anda sendiri. Ya, dan carilah momen-momen tertentu untuk Anda jujur dan terbuka sama suami supaya ini tidak menjadi beban berat dalam hidup Anda, dan jangan sampai ketakutan yang Anda alami ini menjadikan Anda untuk gali lubang tutup lubang, bahkan memperluas hutang-hutang yang ada. Habis itu ada pertanyaan dia lagi. Kalau misalnya saya nggak bisa bayar, apakah saya menjadi bermasalah dalam BI Checking? Mengingat Shopee S Pinjam mengarah ke paylater dan mereka adalah paylater juga, dan OJK menyampaikan sekelas BI Checking pun diterapkan baru kepada KTA dan paylater, otomatis nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah ya. Tapi nggak ada masalah. Sisi positif dan negatif BI Checking Anda bisa tonton lagi dalam video-video saya yang lain. Oke, ini ada lagi. Terima kasih Bang Medi, berkat Abang mental saya jadi siap Bang, dan saya mulai galbay. Sebelum Idul Fitri sampai sekarang saya nikmati terorannya dengan mengganti nomor telepon, m-banking, email, semuanya. Saya mencoba hidup normal kembali. Saya gali lubang tutup lubang seperti orang gila. Kini saya fokus menyelesaikan hutang di saudara dan teman saya gara-gara pinjol. Terima kasih Bang Medi. Oke. Itu bagus. Kalau Anda sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup Anda sudah tahu bahwasannya gali lubang tutup lubang itu lebih mencelakai diri Anda, lebih berbahaya dan lebih kejam dari dunia yang Anda jalani hari ini. Anda hentikan segera, dan habis itu Anda melakukan tindakan dengan Anda mengganti nomor telepon, m-banking, dan email. Itu Anda sudah sayang sama diri Anda. Ya, kita bukan bertindak kurang ajar, kita bukan lari dari masalah, tapi kita capek diancam dan ditekan setiap hari, yang mana malah mengarahkan kita kepada sikap atau sifat dalam dunia perhutangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu menutupi hutang dengan berhutang kembali. Ya, itu sudah tepat. Anda mengganti nomor, m-banking dan email dan lain sebagainya. Tinggal Anda pelan-pelan memperbaiki hidup, insya Allah akan baik-baik saja. Dan ini lagi dia juga bertanya, Assalamualaikum Bang, aku
Bang, aku sekarang lagi dikejar-kejar sama DC bang. Aku takut banget bang, apalagi di rumah cuma ada orang tua, ibu doang bang, minta tolong bantuannya. Ketakutan itu hanyalah hayalan dalam pemikiran Anda. Soal Anda dikejar-kejar karena nomor Anda masih aktif dan WA Anda masih bisa dihubungi. Segala acara dalam penagihan pun dikirimkan oleh debt collector. Tinggal PR Anda, kalau Anda sudah capek dengan semua ini, tolong cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik dan masuklah dengan nomor baru. Jalani hidup Anda seperti normal lagi. Ya, jadi Anda jangan dihantui dengan rasa takut yang bla 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 bla. Ya, yang Anda bayangin DC datang ke rumah, DC berkunjung ke rumah, cuman ada Anda dan orang tua Anda. Emang DC mau penggal kepala Anda? Kan enggak. Jadi stop membayangi hal-hal yang menakuti diri Anda. Ya, kalau memang Anda hari ini benar-benar ingin bebas dari pinjol, lawan semua ketakutan Anda dengan cara putuslah semua komunikasi Anda yang terjalin dengan pinjaman online. Dengan begitu Anda tidak akan melihat lagi ancaman dan telepon segala macam. Pasti Anda akan berpikir apakah dia akan berkunjung ke rumah. Anda fokus saja perbaiki diri Anda dulu. Stop memikirkan kapan DC datang ke rumah, karena itu akan mendorong Anda kepada gali lubang tutup lubang. Bahkan Anda bisa aja meminjam di beberapa aplikasi lainnya yang mana itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah Anda. Ya, tinggal Anda tutup aja kartu Anda dulu, saya jamin aman semuanya. Ini ada lagi pagi bang, saya dapat WA pagi ini seperti ini dari salah satu pinjol Aku Laku atau Tunaiku, karena hanya dua itu saya yang galbay. Oke. Surat jalan atau surat perintah penagihan ke alamat sudah kami siapkan, mohon direspon tim lapangan atau tim investigasi kami untuk mempermudah penagihan selanjutnya di alamat terdaftar yang dikoordinasikan bersama RT atau RW setempat. Segera lakukan pembayaran sekarang. Oke, terserahlah mau itu dilakukan oleh Aku Laku atau Tunaiku kalau memang Anda hanya meminjam di dua pinjol itu. Hal ini karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasi dan ini dikirim via WhatsApp. Itu sama aja konsepnya, ini adalah strategi dalam melakukan penagihan. Dia sengaja mengirimkan hal-hal seperti ini dengan dalih surat jalan, surat perintah, penagihan ke alamat. Itu supaya menimbulkan dorongan terhadap diri Anda. Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa terancam, dan bahkan Anda merasa hidup Anda sudah tidak tenang lagi. Dan akhirnya apa? Dia meminta Anda untuk membayar di aplikasi mereka. Dan Anda sadar bahwasanya uang Anda ini tidak ada. Tapi mereka memiliki peluang lain untuk diri Anda, yaitu Anda download lagi di aplikasi lain. Ya, itu tujuan mereka. Jadi yang seperti ini mereka tidak berkunjung ke rumah, tapi lebih memberikan penekanan terhadap diri Anda secara online. Apa yang harus kita lakukan bang? Kalau Anda bisa mengabaikan hal ini, abaikan. Tapi kalau rasanya sudah diabaikan tapi rasa penasaran selalu timbul dan mental pun tidak bisa diajak kompromi, tidak ada jalan lain selain kita memutus komunikasinya. Ya, dan lagian mereka juga tidak menyebutkan nama aplikasi, dan ini juga kita sebenarnya tidak perlu baper ya, tapi ya apa boleh buat, terkadang kita terjebak pinjol ini tidak semudah mengucapkannya. Walaupun kita ingin melupakannya, tapi tetap aja di bayangan dalam pemikiran itu, ini selalu terbayang, ini menjadi beban yang terberat dalam hidup kita. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya sarankan kalau memang mental Anda tidak bisa diajak kompromi, satu-satunya cara yaitu putuslah komunikasi kalau memang Anda mau bebas. Nanti di dalam kolom komentar akan ada ucapan kenapa videonya selalu mutar-mutar. Ingat, ini kita di ruangan publik. Itu adalah debt collector. Ya, atau orang-orang lainnya yang mana dia sengaja membangunkan hal itu supaya Anda makin kebingungan dan ketakutan juga. Dan habis itu ada lagi, nanti mereka akan mengarahkan ke hal-hal yang lainnya juga. Yang penting teman-teman jangan terpengaruh kalau yang ada di kolom komentar ya, cukup abaikan saja. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bro Medi. Saya mau sharing telat di Kredivo 2 bulan. Dapat surat kayak di atas, apakah ini real? Soal real atau tidaknya yang jelas mereka dari
Financial apa ini? PT Financial Finance Indonesia, ya benar, ini dari Kredivo gitu loh ya. Yang jelas kan Anda juga mengakui telat bayar selama 2 bulan di Kredivo, dan ini Financial ini adalah nama PT dari Kredivonya. Ada produknya namanya lagi Kredivest gitu ya kan. Tapi nggak ada masalah di sini kan, hanya sebatas surat mengingatkan bahwasannya kita masih ada tanggungan di aplikasi mereka. Kalau faktanya kita juga tidak mampu bayar dan duit kita juga tidak ada, ya mau tidak mau kita mengabaikan hal ini dan kita fokus. Apapun yang mereka berikan nanti ya silahkan gitu loh ya, yang penting nggak usah baperan. Dan ini lagi ada juga pertanyaan, Assalamualaikum, selamat pagi bang, maaf mengganggu. Saya mau curhat, saya galbay di GoPayLater sebulan karena dihimpitan ekonomi pas-pasan. Biasanya saya lancar bang, galbay GoPayLater nominalnya sekitar 5 jutaan. Kalau DC datang saya ngomong apa ya bang, persiapan apa aja biar mental dan jiwa saya tidak terganggu. Oke. Persiapan yang harusnya Anda lakukan ketika DC datang, mengingat hutang piutang ini adalah ranah privasi, setidaknya teman-teman semuanya harus bertanya pertama IDKAR mereka dulu. Ini syarat wajib yang disampaikan oleh OJK. Kedua, surat kuasa diperintahkan oleh perusahaan dia untuk menjemput tagihan sama diri Anda. Ketiga, sertifikat profesi penagihan di bidang penagihan. Ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh debt collector yang mau melakukan. Dan untuk bertanya hal ini bukan hal gampang. Terkadang kita itu belum apa-apa berkomunikasi dengan debt collector, itu sudah menunjukkan sebuah ketakutan. Kita sudah gemetaran, kita sudah kecemasan, kita sudah grogi duluan. Ini nggak akan jadi lagi. Karena kalau kita sudah bertanya soal IDKAR, surat kuasa, dan sertifikat profesi penagihan sesuai pengalaman yang sudah ada, itu akan terjadi perdebatan yang sangat sengit di sini. Karena mengingat banyak dari debt collector itu yang tidak mempunyai sertifikat profesi bidang penagihan. Makanya akan terjadi perdebatan kalau Anda terus memaksa untuk menunjukkan hal itu. Terus apa yang harus kita lakukan bang? Itu nggak ada masalah. Kalau memang debt collector tidak mampu menunjukkan hal itu karena ini kata OJK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi, berarti mau tidak mau mereka harus angkat kaki dari rumah itu, lengkapi dulu semua persyaratan yang wajib mereka bawa. Kalau mereka tidak bawa, ya sudah, usir aja dari rumah, karena ya jelas saja itu mereka dalam suasana ilegal karena tidak dilengkapi semuanya. Kalau hanya sebatas IDKAR dan surat kuasa itu belum lengkap, harus ada sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, itu teman-teman semuanya harus Anda pertanyakan. Kalau mereka nanti malah berdebat, mengancam, tolong direkam dan divideokan. Habis itu lagi, ini ada pertanyaan, selamat siang bang, mohon maaf bantuannya, saya habis kena tipu dari pinjol. Awalnya pinjam di Kredit Pintar, namun malah data saya jadi kepake ke pinjol Ada Kami dan Kredivo. Mohon bantuannya untuk tidak diteror terus dan bebas dari pinjol, gimana solusinya? Kredit Pintar sudah ada surat datang ke rumah saya bang, mohon bantuannya. Kalau memang ranahnya penipuan, kenapa Anda tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian? Karena penipuan itu mengarah ke tindakan pidana. Ya, kalau memang Anda tidak merasa meminjam, kenapa Anda harus ketakutan? Kenapa Anda tidak datangin aja kantor Kapolres terdekat untuk menjelaskan kejadian ini? Ya, walaupun secara data itu adalah data kita, tapi faktanya kita kena tipu. Ya, jadi nggak perlu kita takut-takut, nggak perlu kita cemas-cemas. Kalau kita kecemasan, kita ketakutan, makin enak debt collectornya untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Ya, mungkin itulah beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram saya dan saya bacakan. Sebenarnya ini banyak lagi. Dan intinya, buat teman-teman semuanya, supaya mempersingkat waktu ya, buat teman-teman semuanya, daripada Anda gali lubang tutup lubang, kalau memang Anda sudah capek dan Anda sudah tidak tahan lagi dengan ancaman, tekanan, intimidasi yang dilontarkan oleh pinjam-pinjaman online, segera putus semua komunikasi Anda, mulai dari telepon, WhatsApp, email. Habis itu pindahkanlah data-data Anda yang menurut Anda penting, resetlah HP Anda ke setelan pabrik, insya Allah aman. Apakah kita salah bang? Kita nggak salah. Pemicu kenapa kita harus mengganti nomor dan WhatsApp, email, karena salah dari debt collector pinjol sendiri. Kenapa setiap kali menagih harus menggunakan ancaman, harus menggunakan caci maki yang membuat kita tidak tenang. Jadi kalau Anda sayang sama diri Anda, putuslah 3 komunikasi tadi, insya Allah Anda galbay di pinjol manapun akan aman.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tidak ada lagi ketakutan yang menghantui diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.